Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang, perkenalkan nama saya Dania Najmi teman-teman. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai acara keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian teman-teman di kantor. Di video kali ini Cari Ustadz berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk siapa saja yang mau meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @kelaspenyiar_id atau bisa klik juga di www.kelaspenyiar.com. Nah teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang artinya berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka itu di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif keagamaan oleh ustadz ataupun ustazah, tapi juga akan dibahas oleh para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah di hari ini kita akan bahas satu topik yang menurut aku seru dan kekinian banget, cocok banget nih untuk teman-teman anak-anak muda yang nonton Ruang Tengah di hari ini. Dan topik ini menariknya tuh sering juga ditanyakan di fitur Tanya Ustadz nih melalui cariustad.id. Nah penasaran gak sih apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah seperti judulnya yang teman-teman pasti juga udah baca ya pas mau klik video ini, kita akan bahas mengenai koleksi sneakers untuk pajangan. Kira-kira apakah ini mubazir atau enggak dan gimana ya hukumnya teman-teman. Nah untuk membahas topik di hari ini, aku sudah bersama dengan dua narasumber kita yang keren-keren banget yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Yang pertama kita ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum Bib. Halo, waalaikumsalam. Apa kabarnya, gimana nih puasanya? Kabar alhamdulillah baik. Baik ya. Makin puasa harus makin produktif. Betul, makin puasa makin produktif, jangan sampai lemes ya Bib ya. Iya benar. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk, kita ada satu narasumber lagi teman-teman, yaitu ada Kak Aditya Loji yang merupakan KOL sneakers. Dia adalah seorang sneakerhead dan juga content creator yang juga aktif berolahraga. Halo Kak Adit. Halo, apa kabar? Baik Kak Adit, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya masih semangat? Alhamdulillah terus semangat, harus semangat ya. Baiklah Habib dan juga Kak Adit, hari ini kan kita akan bahas nih mengenai koleksi sneakers ya, khususnya koleksi sneakers untuk pajangan itu kira-kira mubazir atau enggak sih gitu. Terus kira-kira hukumnya tuh gimana? Nah aku mau tanya dulu nih ke Habib untuk masalah ini gitu. Kayak yang tadi aku udah kasih tahu juga di awal, zaman sekarang ya Kak Adit ya, sneakers tuh bukan cuma jadi suatu hal yang kita pakai untuk sehari-hari, tapi juga dikoleksi, dipajang, jadi hiasan rumah kadang hiasan gitu. Rumah, nah dan itu nggak hanya 1-2 orang, tapi banyak banget ya Kak Adit yang udah kayak gitu. Nah kalau menurut Habib nih, hukumnya tuh kita mengoleksi hal-hal untuk dipajang aja tanpa kita pakai gitu. Itu gimana sih Beb sebenarnya? Iya, sebenarnya kembali ke niat majangnya itu untuk apa dulu ya. Artinya kalau niat memajangnya itu memang tidak ada gunanya sama sekali, maka itu sudah pasti mubazir. Atau niat majangnya hanya untuk memenuhi ego kita, itu sudah pasti mubazir. Tapi ketika memajangnya itu ada sesuatu, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menjadi dampak positif bagi si orang itu, maka itu menjadi tidak mubazir. Contohnya, dulu saya melihat orang yang membeli buku dan hanya memajangnya, itu kayaknya mubazir deh. Tapi saya tumbuh dari seorang ayah yang membeli buku dan sebagian hanya memajangnya. Dan akhirnya pajangan itu mulai menarik bagi mata saya, akhirnya menarik bagi hati saya dan menarik bagi pikiran saya. Awalnya saya cuma pegang itu buku, akhirnya saya buka dan akhirnya saya membaca buku. Itu keberkahan dari ayah saya yang membeli buku yang dia pengen beli. Kemudian dia mungkin tidak sempat baca dan lain sebagainya, tapi itu jadi keberkahan bagi si anak. Sehingga anaknya menjadi pembaca buku dan pecinta buku. Nah,
Begitu juga dalam aspek lain, misalnya membeli sneakers untuk kebutuhan ketika dia disimpan, kemudian ada nilai historiografinya, ada nilai kesejarahannya misalnya, atau itu baik untuk kesehatan mental dia, atau apapun lah yang ada aspek kebaikannya, ada aspek maslahatnya bagi dirinya, itu ya gak ada masalah. Tapi ketika itu memang hanya untuk memenuhi egonya, nah itu yang kemudian termasuk ke golongan orang-orang yang mubazir. Dan mubazir ini sangat serius posisinya dalam Islam. Karena dalam suratul Isra ayat 27, Allah bahkan katakan orang mubazir itu orang yang secara DNA itu satu dengan setan gitu. Innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Orang mubazir itu saudaranya setan. Dan di lanjutannya Allah berbicara tentang kekafiran. Maka mubazir itu ciri-ciri orang yang sudah ada anasir-anasir kekafiran di dalam dirinya. Karena itu ciri orang kafir itu selalu menghambur-hamburkan hartanya, mubazir. Sedangkan ciri seorang muslim itu sebaliknya, kesederhanaan. Kesederhanaan. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seorang yang sangat sederhana. Dalam riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar itu bahkan pernah menangis ketika masuk ke rumahnya Rasul. Karena sangat tidak layak untuk disebut rumah dari seorang pemimpin. Sangat dulu tuh ada RS3, RS4, rumah sangat sederhana sekali, RS3. Nabi Muhammad itu RS sekian juta gitu. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja sudah tidak cukup gitu. Jadi panjang banget. Karena memang rumahnya itu kosong gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu punya tempat duduk buat duduk beliau itu satu doang. Sehingga di satu riwayat ada seorang preman lah bahasa sekarangnya datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih tempat duduknya itu untuk si preman itu. Dan Nabi duduk di atas tanah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Sekaligus itu menunjukkan tempat duduknya cuma satu. Tidak pantas dilihat sebagai rumahnya seorang pemimpin. Kemudian dalam hadisul Bukhari, orang Arab Badui pernah masuk ke masjidnya Nabi ketika Nabi kumpul sama sahabat-sahabatnya. Kemudian nanya, ini nabinya yang mana nih? Karena tidak ada bedanya penampilan Nabi secara fisik, pakaiannya dan lain sebagainya dengan orang termiskin yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Maka kesederhanaan itu menjadi ciri utama Nabi Muhammad, para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan menjadi ciri utama orang-orang soleh di setiap zaman itu pasti hidupnya sederhana. Dan sederhana itu bukan berarti miskin ya. Karena kalau miskin itu bukan sederhana, ya memang wajib sederhana gitu. Sederhana bukan pilihan, udah takdirnya memang sederhana itu. Justru ketika kaya, kita sederhana. Nabi Ibrahim itu kaya, tapi beliau dijuluki oleh Al-Quran seorang yang tidak pernah menutup pintu rumahnya kepada orang yang mau makan di rumahnya. Nabi Sulaiman kaya, tapi selalu berbagi. Kemudian Abdurrahman bin Auf kaya, tapi selalu berbagi dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung pada akhirnya niat ngoleksinya itu apa, ada fungsinya apa enggak. Misalnya ya, saya lah ya, sebelum nanti sepatunya Habib ganti-ganti kok. Sepatu saya tuh ganti-ganti. Kenapa? Karena untuk kebutuhan fungsional. Karena kebutuhan untuk syuting, kebutuhan untuk video dan lain sebagainya. Tapi di luar itu ya bahkan saya dulu gak biasa bersepatu gitu. Biasanya pakai sendal gitu. Sendal pun sendal yang nyaman aja gitu. Jadi kalau ada fungsinya baru tuh. Ya kayak begadang lah ya. Kalau ada gunanya boleh, kata Bang Haji Romero. Jadi begadang. Iya. Nah, karena itu kita gak bisa ngejudge orang bahwa dia itu mubazir karena tampilan luarnya dia punya sepatu banyak dan lain sebagainya. Nah, itu yang justru akan mencelakakan kita. Karena tuduhan itu kalau salah dia akan menjadi su'zon, dia akan menjadi ujaran yang buruk dan lain sebagainya. Karena kita kan nggak tahu tuh niatnya apa, siapa dia dan lain sebagainya tentang ngoleksi sepatu atau ngoleksi lainnya.
Oke Bib, nah sekarang aku mau tanya nih ke Kak Adit. Kalau dari perspektifnya Kak Adit yang merupakan seorang sneakerheads yang banyak pasti ketemu sama anak-anak muda yang juga hobinya ngoleksi dan beli-beli sneakers. Kalau menurut Kak Adit tuh seberapa benar sih sebenarnya asumsi orang-orang kalau orang tuh sekarang kalau beli sneakers tuh cuma buat pamer, cuma buat dipajang bukan buat dipakai gitu. Emang bener ya kayak gitu keadaannya atau sebenarnya nggak kayak gitu kok gitu yang kamu temukan di lapangan? Gimana Kak? Mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa ya kan sama kata Habib tadi bahwa maksud orang kita sulit untuk mengetahuinya, kita nggak pernah tahu karena kan itu orang yang berbeda gitu ya. Pasti ada yang seperti itu, ada juga yang memang banyak dari yang saya temuin tuh memang begini karena sneakers itu memang satu saya bilangnya kenapa saya senang dengan sepatu. Menurut saya itulah the first wearable technology gitu. Karena membuat sneakers itu perlu teknologi yang begitu apiknya gitu ya. Bagaimana sebuah alas kaki bisa menopang ya aktivitas sehari-hari gitu, bahkan hanya jalan saja bisa jadi nyaman gitu ya. Dan memang seperti kata Habib tadi ada beberapa bahkan banyak sepatu yang mempunyai nilai historikal. Contohnya misalnya orang tergila-gila dengan satu sepatu basket. Oh ini sepatu basket yang dulunya dipakai pertama kali oleh Michael Jordan gitu waktu dia main warna ini gitu ya. Jadi ada bentuk transformasi memang ke arah sini. Jadi sneakers itu bukan lagi hanya sepatu tapi sedikit menyentuh sisi art gitu. Nah, kenapa mulai menyentuh sisi art dari sisi historicalnya juga sekarang sneakers itu melibatkan banyak sekali. Jadi nggak cuma perusahaan sepatu aja nih yang membuat produknya, tapi dia melibatkan desainer dari brand lain melakukan suatu kolaborasi gitu ya. Bikin desain yang tadinya belum pernah kepikiran sebelumnya. Disitulah timbul value untuk mengkoleksinya gitu ya. Ada memang aku sih kalau seberusaha mungkin mencoba mengajarkan atau mencoba menghimbau gitu ke teman-teman yang nonton konten saya bahwa lo suka nggak dengan sepatunya gitu ya. Kesukaan apapun itu terhadap value desainnya, terhadap value fungsinya itu yang harus menjadi satu landasan untuk memiliki suatu barang daripada hanya karena karena dia punya, gue juga pengen punya deh gitu ya. Dia punya, gue pengen lebih mahal lagi gitu. Ya karena kalau gitu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Dan benar tadi akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Sementara aku lebih senang dan alhamdulillah juga banyak ketemu teman-teman yang mereka menilai itu dari valuasi historikalnya atau valuasi desainnya, sehingga walaupun dipajang itu seperti kita memandang lukisan bahwa ada keindahan dalam situ yang paling tidak memberikan satu dampak positif bagi kesehatan mentalnya gitu. Kayak orang lihat ikan mas aja mungkin gitu kali ya. Kan kita kadang juga nggak ngerti kenapa tuh ikan mas ada di situ, kenapa tuh burung perkutut bentuknya begitu doang dia pelihara gitu kan. Iya kan? Ya kan ternyata itu memberikan mungkin satu hari dia udah kerja yang hektik sekali. Kemudian nggak tahu jadi sedikit bahagia gitu. Tapi ada atau tidak seperti itu pasti ada, tapi yang melihatnya dari sisi yang lebih positif juga ada gitu. Oke Kak Adit, jadi kemungkinan ada gitu, tapi sebenarnya banyak juga yang kemudian mengoleksi karena maksudnya karena memang itu memberikan dia kebahagiaan dan ada fungsinya ya buat dia ya. Benar. Nah Habib, kalau misalnya nih ada teman-teman di sini yang mungkin pas dengar kayak ya ampun itu aku lagi ternyata mengoleksi hanya untuk kayak supaya punya aja gitu. Kira-kira nih Bib, gimana nih caranya untuk kita bisa mulai pelan-pelan mengurangi sifat pemborosan ini, tapi juga di saat yang bersamaan kita bisa coba lebih kayak nge-fulfill kayak kesukaan kita memang koleksi sneakers, jadi kita tetap bisa punya apa yang bikin kita happy, tapi nggak pemborosan amat gitu, Bib. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya kan gini. Sesuatu itu akan terlihat ego atau tidak, itu bagaimana kita menyikapinya. Apakah itu hanya untuk diri sendiri atau tidak? Ketika itu maka sudah sepatutnya kita itu memberi ruang bukan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi kata Nabi Muhammad. Nah, kuncinya di sana. Makanya Al-Quran itu menyebut zakat yang paling mulia, sedekah paling mulia adalah sedekah barang yang paling dicintai. Karena yang
yang disedekahkan bukan hanya barangnya, tapi kecintaan kita kepada barang tersebut. Nah, kalau kita mampu fair, bukan hanya kepada diri sendiri, kepada orang lain, maka besar peluangnya itu bukan karena ego. Jadi ketika berbagi juga berbagi barang yang bagus. Nah, jangan sampai ketika beli sneakers itu yang keren, tapi ketika belikan sepatu orang, ketika belikan sepatu jangankan orang deh, istri, suami, anak, apalagi orang lain, itu tidak seperti kita membeli sneakers, itu yang kemudian peluang egonya itu ada. Buat orang ini belikan yang ini ya. Atau yang kedua juga caranya juga bisa dengan ini. Sekarang kan ada skemanya pre-love. Benar. Ketika kita sudah hilang rasa cinta, rasa penasaran kita kepada satu sneakers atau satu barang, bisa di pre-love-in atau bisa disedekahin untuk menjaga niat kita agar tetap tulus gitu. Dan yang ketiga itu mau gak mau adalah latihan gitu. Latihan untuk kita itu tetap berdaulat dengan diri kita. Tidak dikontrol oleh tren atau pasar gitu. Nah itu yang perlu latihan. Karena Islam dan mungkin semua agama mengajarkan kita itu memenuhi kebutuhan kita dan sedikit keinginan kita. Kata Mahatma Gandhi misalnya, dunia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, Nabi Muhammad juga gitu. Nah, masalahnya sebagian orang itu membeli sesuatu itu bukan lagi berdasarkan kebutuhan sekarang. Bahkan bukan lagi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kelucuan. Sehingga dia lucu. Kenapa beli ini? Lucu aja. Iya. Lucu aja. Sehingga kemudian suatu hari dia punya celana banyak, tapi yang dipakai 2 itu aja. Karena dia nyaman dengan celana itu. Nah itu celana yang berkah tuh. 2 yang dipakai tiap hari itu. Nah itu kita harus latihan untuk menggeser itu. Karena ini tuntunan semua agama. Ginilah, jangankan Islam atau Hindu, di Jepang aja sekarang itu kan lagi hype soal pola hidup minimalis. Pola hidup minimalis. Itu kenapa? Karena menjadi minimalis itu rasional sih. Di luar konteks agama itu menjadi minimalis itu rasional. Misalnya Steve Jobs, Bill Gates itu kan yang populer memperkenalkan pola hidup minimalis. Dia bilang, berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk memilih apa yang harus kamu pakai hari ini. Setelah memilih bajumu, kemudian celana harus cocok dengan baju dan ya, berapa banyak uang yang harus kamu keluarkan hanya untuk mencocokkan. Karena sudah punya baju warna hitam sehingga harus punya celana warna hitam. Walaupun saya tidak butuh celana warna hitam gitu. Nah itu hal-hal yang menjadi sederhana itu enak gitu, rasional, santai gitu, enak gitu. Jadi ya akhirnya ya kita juga gak stres harus milihin baju. Banyak kan cewek itu yang stres karena ngurusin bajunya harus apa gitu ya. Jadi lebih ke sana sih kalau menurut aku, lebih ke kemudian kita mengelola diri agar berdaulat, tidak dibajak oleh tren itu. Karena kalau enggak seperti yang tadi disampaikan Mas Adit, tren itu ya gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Sedangkan uang kita ada habisnya. Itu masalahnya nanti. Gak ketemu tuh inflasi nanti kita. Nah itu sih lebih ke latihan-latihan. Karena pada akhirnya kata Nabi itu hubbud dunya ra'sun likulli khoti'atin. Kecintaan kepada dunia itu adalah kepala dari segala keburukan. Begitu kita membeli sesuatu itu karena ego, itu serius akan sangat berbahaya. Ketika sudah gak punya duit, mulai berpikiran nyuri aja demi mencapai itu gitu. Kita akan melakukan berbagai hal yang haram dihalalkan demi itu. Dan ini gak hanya bicara satu hal ya, segala hal. Dan gak cuma bicara barang, jabatan juga kan. Ketika kita ego kepada jabatan itu akan diuber sehabis-habisnya. Tapi kalau Islam ngajarin, orang kalau dapat jabatan itu bukan nyebut alhamdulillah, tapi innalillah. Itu untuk ini, berat untuk ya, amanahnya ya, berat. Nah, dia begitu juga kan. Sneakers ketika gak dirawat, ya itu kan amanah juga gitu kan. Jadi ya semuanya kembali kemudian
ke kedaulatan diri kita. Oke Bib, nah aku mau meng-highlight satu hal nih sebenarnya yang aku mau tanya juga ke Kak Adi. Tadi Habib bilang kalau orang tuh sekarang beli bukan karena butuh, bukan karena ingin, tapi karena lucu. Dan kalau aku ngelihat itu juga sebenarnya ada pengaruhnya juga karena dari brand ya Kak Adit, mungkin kalau aku ngelihatnya terutama brand itu semua berlomba-lomba khususnya sneakers ya, bikin collab dengan siapa, ngeluarin model baru tiap berapa bulan sekali, bener gak Kak Adit? Nah Benar. Itu boleh sedikit dijelasin gak sih ke kita gitu, kalau sneakers tuh biasanya berapa banyak model sih yang dikeluarin dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun gitu, dan apakah memang sebegitu tinggi hype-nya orang-orang untuk mendapatkan si koleksi-koleksi terbaru ini? Kalau ngomong soal berapa banyak ya, sudah tentu banyak sekali karena mereka itu kan bentuknya juga perusahaan dan perusahaannya besar sekali, terutama ya brand-brand yang mungkin udah jadi top of mind di kepala kita ya, nggak usah mungkin seminggu sekali juga keluar barang baru gitu ya, dan memang itu harus disikapinya sih kalau gua ngelihatnya. Ya anggaplah itu pilihan yang ada di luar sana yang nggak mesti dia ambil semua, carilah mana yang sebetulnya cocok gitu dengan diri kita gitu ya. Sekarang banyak juga kolaborasi, banyak juga yang ngejar memang ketika satu kolaborasi itu tepat gitu ya, ada kolaborasi yang diada-adain, ada yang memang mereka beneran terjadi secara tulus tuh di korporat tuh ternyata ada juga gitu ya. Nah yang seperti itu memang diuber sekali karena seringkali valuasi aftermarketnya walaupun sudah dipakai sepatunya bukannya makin turun malah makin tinggi gitu. Jadi memang ada seperti itu gitu ya. Cuman istilahnya nih ya sebetulnya ya, kalau kita para penggemar sepatu semakin jago atau semakin mahir, semakin lo menyukai sepatu, biasanya ya pengen ya dapetnya di murahnya, bukan di mahalnya gitu. Iya, gitu ya. Kalau misalnya dapat pas di mahal kurang jago berarti gitu. Kalau memang betul-betul menyukai secara desain, secara bentuk, dan memang suka historical atau story value dari barang tersebut gitu ya. Jadi memang biasanya kalau yang memang suka beneran gitu ya, ngejarnya nggak kesana gitu, ngejarnya nggak yang penting gue punya, karena memang betul tadi seperti kata Habib itu sangat bahaya sekali karena ya buat mendapatkan barang untuk mengorbankan segalanya kan nggak lucu jadinya gitu kan ya, walaupun barangnya lucu gitu. Iya kan, itu nggak sehat lah. Dan gitu. puasa itu kan intinya imsak ya, imsak itu menahan. Nah ini momen untuk menahan hal-hal seperti itu. Dan tolak ukurnya menurut aku sih gini Bang Adit, kalau kamu punya koleksi sneakers yang seharga haji, tapi kamu gak daftar haji, itu udah pasti ego tuh sumber beli sneakersnya. Atau kalau kamu punya sneakers lebih banyak dari punya koleksi buku yang seharusnya kamu baca, itu bisa masalah gitu. Artinya ditimbang dengan hal-hal yang positif, yang bukan positif, hal-hal yang juga positif lainnya, dan mungkin level positifnya lebih tinggi dari ngoleksi sneaker. Nah kamu mengeluarkan effort nggak untuk itu? Kalau enggak, jangan-jangan tuh sneakers memang sumbernya dari ego gitu. Buktinya kamu menomorduakan sesuatu yang seharusnya dinomorsatukan, ya kayak ibadah yang pakai biaya, atau misalnya ya bayangin orang itu punya stickers banyak tapi zakatnya jebol, sedekahnya jebol, itu udah pasti udah sumbernya ego tuh. Oke, itu menurut aku poin menarik tuh yang tadi Kak Adit bilang juga, kalau misalnya kita lihat suatu collaboration gitu, ada produk baru lagi keluar, mungkin yang harus kita pikirin adalah bukan gue harus dapetin itu karena ini keren, tapi kita sebenarnya suka nggak sih sama modelnya gitu? Apa karena jangan-jangan kita cuma pengen beli karena hype aja, karena FOMO gitu ya teman-teman, ada fear of missing out gitu. Itu menurut aku poin bagus banget loh Kak Adit gitu. Kak Adit pernah mengalami itu soalnya? Ya. Namanya berproses ya, pasti pernah. Cuman betul seperti Habib bilang tadi, seiring waktu ya kita kan harus belajar, kita harus melatih diri kita untuk tidak lagi termakan hype, karena ya hype is there. Hype itu dibuat memang ya seperti itulah sebuah perusahaan komersial berjalan gitu ya. Kita sebagai pengguna produk juga harus mengenal diri kita itu siapa, seperti apa yang cocok untuk kita, karena nggak semua tuh cocok untuk kita, nggak semua juga kita perlu. Karena sepatu pun Bim, kalau misalnya dibiarin aja itu lama-lama rusak. Sepatu didiemin tuh rusak, mendingan rusak karena dipakai daripada karena didiemin gitu kan. Iya kan. Jadi menurut saya sih ya memang itu suatu hal yang perlu dilatih
saya sendiri makin ke sini, boleh ditanya ke istri, jumlah koleksinya semakin lama semakin sedikit. Bukan semakin banyak, karena saya udah tahu nih pelan-pelan bahwa oh inilah yang benar-benar saya suka. Oh inilah gitu. Jadi apa namanya, semakin justru bisa memakai dan menghargai barang tersebut, dan ketika itu dilakukan justru malah semakin bahagia gitu. Itu aku setuju banget. Jadi itu akhirnya jadi belajar gitu. Mana yang harus kita beli, mana yang tidak harus kita beli. Nah karena itu kalau menurut aku ya, paling tidak konten ini mengajarkan kepada orang sudah sebaiknya untuk belajar terlebih dahulu sebelum mengoleksi. Agar polanya itu benar. Kalau Bang Adit kan ngoleksi dulu, kemudian dari sana dapat pembelajaran, dan kemudian akhirnya menjadi kolektor yang lebih baik lah. Nah ini sebagai pembelajaran bagi kita. Ya udah, sekarang belajar dari pengalamannya orang lain agar kamu tidak masuk dalam pembelajaran tadi itu. Ibarat kita nggak usah keluar duit buat kursus kan. Itu kan kursus kan tadi belajar bahwa ternyata segala hal itu ada ilmunya, termasuk ngoleksi sneakers itu ada ilmunya. Betul. Bukan wah warnanya bagus, enggak gitu, ada ilmunya, mana yang harus dikoleksi, mana yang enggak harus dikoleksi. Di sana yang bikin mubazir. Kalau kamu ngoleksi sesuatu yang sebenarnya bukan barang koleksi, sudah pasti mubazir, nanti harganya jeblok dan lain sebagainya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Habib dan juga Kak Adit. Menurut aku ini adalah sebuah informasi yang mungkin kalau kita nggak bahas di sini tuh kesannya kayaknya nggak perlu deh dibahas dalam perspektif agama, yang ngoleksi sepatu ngapain sih dibahas gitu. Tapi ternyata setelah kita tanya ke Habib gitu, kita explore juga nih dari sisinya Kak Adit sebagai sneakerhead gimana, ternyata kita bisa belajar juga ya teman-teman. Kalau boleh aku sedikit rangkum, kalau ketika kita mengoleksi suatu barang itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu, nggak apa-apa, tapi ada batasannya. Jangan cuma untuk memenuhi ego kita aja cuma karena oh dia punya, kita harus punya juga, oh itu mahal aku harus punya. Berarti kita harus lihat juga apakah berguna untuk kita atau enggak, akan kita pakai apa enggak, kita senang atau enggak. Seperti itu ya Habib ya Kak Adit kurang lebihnya. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya Habib dan Kak Adit. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk tonton episode Ruang Tengah yang lainnya, karena masih banyak banget topik yang kita bahas selama bulan Ramadan ini. Saya Dania Najmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.